satu ya. Masih ada yang belum bergabung berarti. Oke. Nah, ini contohnya ya luaran YouTube. Jadi pembuatan briket limbah backlog jamur gitu ya. Nah, yang lainnya ada panduan protokol COVID-19 pada new normal. Ya, monggo ya. Ini dijadikan video tutorial dan diunggah untuk mencapai ya luaran wajib dan luaran penunjangnya. Ya. Luaran animasi ya yang pinter desain ini cukup banyak aplikasi-aplikasi untuk membuat animasi seperti ini ya banyak. Jadi untuk membantu adik-adik yang masih usia SD, SMP yang kita buatkan media pembelajarannya menggunakan animasi seperti ini. Ya, monggo ya. Ini contohnya pembelajaran dengan metode hybrid learning gitu ya. Nah, ini bisa diberikan misalnya di tempat itu ada guru-guru ya, ada guru-guru yang mungkin masih kurang apa ya, mahir dalam menggunakan aplikasi teknologi informasi. Silakan diajarkan. Gitu. Misalnya cara menggunakan Zoom, cara menggunakan Google Meet dan gitu. Ya. Lalu yang lain ada materi matematika misalnya untuk kelas 4. Misalnya Mbak Mas nanti menemukan di situ ada siswa-siswi ya ada di kita yang masih usianya belia gitu ya. Ya, kita buatkan animasinya. Ini sebagai bentuk kepedulian kita untuk di bidang pendidikan ya. Nah, ini luaran Instagram ya. Nanti bisa silakan diakses. Ini ada dua. Yang satunya ini akun untuk grupnya, kelompoknya. Sedangkan yang kanan itu adalah Instagram untuk khusus UMKM .sidokumpul. Ya, kalau nanti ada Mbak Mas nanti buatnya ya UMKM misal Keramat Inggil gitu ya. Nah, itu bisa dibuat ya. Misalnya di situ ditemui ada ibu-ibu yang jualan martabak, jualan nasi pecel ya, jualan apa terang bulan atau apalah ya, atau peracangan, monggo dibuatkan. Ini sebagai bentuk kegiatannya ya. Ini luaran TTG ya, yang saya bilang tadi, teknologi tepat guna. Di sini untuk automatic disinfectant sprayer dan juga nah ini untuk hand washing ya, untuk tempat cuci tangan ya. Tapi ini kalau saya lihat belum otomatis ya, pakai keran biasa gitu. Tapi ini sudah cukup ya, sudah cukup. Karena kalau saya temui memang beberapa tempat itu ada yang tidak menggunakan, sudah jarang sih. Saya lihat di beberapa kampung tempat cuci tangan itu mulai berkurang ya, tidak seperti awal sebelumnya itu. Padahal sekarang angka COVID juga sedang naik gitu. Artinya ya kesadaran masyarakat di situ perlu ditumbuhkan lagi bahwa ada COVID maupun tidak ya sebaiknya memang tempat cuci tangan itu ada gitu ya di setiap rumah. Ya, seperti itu. Oke, ini luaran artikel ilmiah ya. Jadi kalau saya kembali ke slide yang sebelumnya, ada modul program kegiatan utama dan penunjang dan artikel ilmiah dari kegiatan utama dan penunjang, maka ini perlu ya dibuat ya. Jadi kemungkinan ada dua artikel. Misalnya di sini pemanfaatan limbah backlog jamur tiram putih yang menjadi briket yang bernilai ekonomis tinggi. Ini kan masuk UMKM. Ya, ini masuk UMKM. Ya. Ini juga pemanfaatan media sosial dalam pemasaran produk UMKM di Kelurahan Sidokumpul. Atau nanti ada yang penunjang, misal pemanfaatan media sosial ya untuk pemasaran produk batik, misal di situ ditemui batik gitu ya. Atau kalau yang kesehatan, tutorial pembuatan misalnya dari teknik kimia pembuatan hand sanitizer alami menggunakan apa, gitu. Ya, monggo dibuat ya. Itu banyak ide sebenarnya, banyak potensi yang bisa dibuat gitu. Ini contoh juga jurnal artikel ya, artikel yang dimasukkan ke jurnal. Tapi silakan dilihat ada Mas Mbak ya. Di sini ada penulisnya tidak mungkin bisa masuk semua. Ya, jadi dari 35 anak tidak mungkin semua mahasiswa bisa masuk ke sini. Ini mungkin dibagi 5, bagi 6 gitu ya. Nah, jadi nanti sisanya kemana Pak? Ya sisanya nanti ya kontribusinya bisa di sini ya, membuat luaran TTG ya, atau membuat video animasi gitu, atau di YouTube monggo gitu. Nanti tinggal di list saja namanya di situ di dalam di list short
di deskripsi ya, di deskripsi. Nah, ini ya karena di dalam apa namanya penulisan artikel ilmiah memang tidak bisa semua penulis masuk gitu ya. Harus dibagi-bagi. Ya. Tapi sebenarnya sudah mewakili tim dari kelompok 77. Oke. Saya lanjut lagi. Yang untuk luaran modul ini tidak. Oh ya, maaf sebentar. Ada yang miss. Untuk yang jurnal ini, sepengetahuan saya kemarin disampaikan oleh LPBM itu boleh berupa draft dulu, gitu ya. Tapi harapan saya untuk semua kelompok yang ada di bimbingan saya itu kalau bisa sampai publish, ya, sampai publish, sehingga perlu apa ya, menargetkan jurnal mana yang mau dituju, gitu ya. Nanti kalau Mbak Mas mau menanya saya silahkan, saya adalah beberapa referensi untuk mempublikasikan jurnal gitu ya untuk artikel ilmiah. Ada yang bayar, ada yang free, semua tergantung. Kalau jurnal tadi itu masuk jurnal yang terakreditasi Sinta, yang bagus, nasional, ya memang biasanya berbayar. Antara 250, ada yang 300 ya, itu tergantung. Tapi kalau yang mungkin grade-nya, ratingnya ya biasa atau baru buka volume jurnal gitu ya, itu biasanya free ya dan tidak perlu antri. Yang biasanya yang bagus-bagus itu yang perlu antri gitu ya, yang sudah akreditasinya sudah bagus. Tapi kalau modul itu tidak perlu sampai publish karena memang ini untuk konsumsi di lingkungan UPN gitu ya. Jadi bukan untuk dipublikasikan, ini hanya berupa dokumentasi berupa modul. Tapi apakah modul ini bisa di ISBN kan, Pak? Itu bisa. ISBN kan sebuah ini ya, nomor induk untuk buku nasional gitu ya. Nah, itu bisa ya. Dan memang sekali lagi ada biayanya. Ya, kisaran paling murah itu antara 400 sampai 500 gitu. Tapi kalau hanya mengurus ISBN saja, kalau tidak salah hanya 100 sekian lah, 120 kalau tidak salah. Ya, tapi kalau nanti sampean minta apa ya, hasil cetakannya, minta desain layout ya, biasanya memang ada beberapa biaya tambahan. Ya. Dan sekali lagi yang masuk di sini namanya memang tidak bisa semua. Ya, nanti bagian tim itulah yang akan membuat modul. Ya, ini dibagi berapa? Ya sudah. Misal di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang ya sudah. 6 orang itu yang akan membuat. Gitu. Ya. Oke. Ini luaran tambahan berupa berita. Ya. Jadi kalau nanti syukur bisa masuk ke berita ya, alhamdulillah. Tapi yang penting tercapai dulu semua apa namanya luaran wajibnya, ya luaran wajibnya yang paling penting. Ini beberapa contoh ya program penataan lingkungan ya. Jadi ada Mas Mbak yang bisa painting ya, bisa melukis ya silakan. Nanti kalau memang ada tempat yang bisa dilukis ya nanti warga disetujui dan catnya misalnya warga itu pengen bantu ya monggo ya alhamdulillah ya kalau ada. Tapi kalau tidak jago melukis ya jangan ya. Ya kalau saran saya jangan, nggak tambah bagus tambah rusak semua nanti. Ya. Jadi apa ini sebagai apa ya program penataan lingkungan saja penunjang ya, sebagai penunjang. Oke, ini kalau yang tanaman hidroponik ya seperti ini. Ini edukasi ya untuk kegiatan apa namanya pembelajaran untuk ada di yang SD SMP gitu ya. Yang pinter desain, monggo nanti buatkan posternya, dibuatkan misalnya seperti ini ya reminder, memberikan apa pengumuman atau peringatan ya bahwa kawasan ini tertib ya kawasan tertib physical distancing atau jaga prokes atau apa monggo ya dibuatkan. Ya itu apa namanya beberapa contoh. Nah untuk kegiatannya tanggalnya ini yang paling penting. Ini Mas Bab bisa lihat semua ya di PPT maupun di buku panduan. Jadi pembekalan ini ya nanti tanggal 2 Juli resminya. Lalu pemberangkatan ya penyusunan program dan survei ini nanti akan saya validasi lagi informasinya ya. Apakah nanti berangkatnya itu
ya yang pasti Mbak Mas ya, kita tidak bisa berangkat semua. Jadi harus dikloter ya. Karena tidak mungkin dari 35 anak plus saya plus warga gitu ya masuk ke semua kampung ya, masuk ke kampung tersebut ini pasti ramai. Yang jelas ini walaupun ada surat izinnya tidak diperbolehkan karena sudah mengundang kerumunan gitu. Nah, artinya kita mungkin akan melakukan apa ya perwakilan gitu ya, perwakilan saja. Misal yang waktu survei pertama gitu ya, nanti yang ada di mahasiswa yang berdomisili Gresik dulu gitu ya. Nanti gantian Mbak Mas yang mungkin dari luar kota, yang mungkin dari Bojonegoro, Kediri, Mojokerto dan sebagainya, ya bisa nanti keloteran gitu ya. Nanti secara teknisnya bagaimana ini akan saya tanyakan lagi ya, terkait dengan penyusunan program dan survei dan pelaksanaan programnya. Ini apakah harus dikloter atau bagaimana itu juga masih belum tahu saya. Sehingga perlu saya validasi lagi informasinya. Tapi terkait dengan pelaksanaan program pasti ya, pasti itu pasti digililir ya, di kloter. Tanggal sekian sampai sekian divisi ini, tanggal sekian sampai sekian divisi ini, sampai tanggal 27 Juli. Tapi yang pasti saya sebagai dosen pembimbing lapangan, mulai dari kunjungan pertama kali, pelaksanaan, ya, sampai ke evaluasi penarikan mahasiswa dari tempat, itu saya wajib hadir. Saya wajib mendampingi. Sehingga Mbak Mas ya itu harus ini ya, harus aktif di tempat, artinya jangan menunggu saya, karena saya juga harus keliling di 3 tempat itu. Ya harus ke Keramat Inggil, harus ke Sido Kumpul, harus ke Sido Rukun, dan jaraknya itu memang agak bukan jauh sebenarnya sih, mungkin butuh waktu 5-10 menit ya, 5-10 menit untuk berangkat gitu. Sehingga saya harus bergilir ya, mengunjungi tempat tersebut ya. Lalu yang terakhir ya, evaluasi dan pelaporan luaran. Nah, ini mohon dicatat, saran saya jangan menunggu evaluasi dan pelaporan tanggal 28 sampai 5 saja. Kalau bisa sebelum itu, tanggal itu yang mungkin Mbak Mas bisa meluangkan waktu untuk bisa segera membuat luarannya, segera dibuat. Karena ini waktunya tidak cukup ya, mungkin 1 minggu tidak cukup. Saya yakin kurang cukup. Nah, kalau bisa di 2 minggu inilah ya, Mbak Mas bisa maksimumkan untuk membuat luaran itu. Ya. Ya, nanti akan saya bimbing, tapi ya saya minta Mbak Mas juga progresif ya, terutama kelompok 77 ini ya. Saya minta progresif. Ya. Saya tidak mau membanding-bandingkan kelompok ya, tidak mau, tapi artinya ayo kita sukseskan acara ini ya, sukseskan ke KKKN ini. Ya, ini juga perdana bagi saya dan pasti perdana juga bagi Mas Mbak semuanya kan ya. Jadi karena saya sebelumnya bukan saya juga baru bergabung di UPN tahun 2020. Saya sebelumnya dosen dari perguruan tinggi swasta di Narotama ya, di Narotama Surabaya selama 2 tahun, lalu tahun 2020 saya pindah ke sini gitu. Ya, ini cukup menarik sebenarnya. Dan ini juga melalui seleksi ya, dosen-dosen juga tidak semua diterima, diseleksi. Yang kemarin ada sekitaran berapa itu ya, 30 sekian itu diseleksi. Nah, ini ayo kita sukseskan bersama-sama untuk memberikan output kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Nah, nanti panduannya bisa dilihat di sini ya, panduannya. Kemarin kan sudah saya post di grup ya. Ya. Ini pembuatan proposalnya. Kapan pembuatan proposal? Ya tentunya berada di tanggal ini harusnya pada penyusunan program ini ya. Jadi silakan mulai sekarang sudah mulai dibuat draftnya ya, silakan dibuat draftnya gitu. Sehingga tapi ya gitu, sebelum membuat ini kan perlu membagi divisi dulu Mbak Mas ya, perlu membagi divisi dulu. Gimana divisinya kemarin ya? Sebentar. Ini sebagai contoh ya, biar biar ada gambaran divisinya seperti apa sih gitu ya. Ini bisa dijadikan rujukan. Terus yang terpenting mohon dicatat ya, sekali lagi mohon dicatat, mohon nanti ketika kegiatan sebelum dan sesudah itu ada dokumentasi fotonya. Artinya misalnya di tempat itu belum ada plang, misal Mbak Mas tadi itu membuat plang tempat RT RW
menunjukkan oh ini RT01, RT03. Nah, difoto dulu sebelumnya, difoto dulu sebelumnya. Nanti afternya setelah ada plangnya dibuat ya. Nah, itu juga difoto. Jadi before after kegiatan sebelum dan sesudahnya hadirnya Mas Mbak yang KKN ini bisa apa namanya bisa terdokumentasikan dengan baik. Misal juga di situ ada UMKM ya. Di situ penataan mejanya itu kok kurang rapi atau apa. Dengan hadirnya Mbak Mas di situ ternyata lebih rapi, lebih bagus, penataannya lebih menarik gitu ya. Itu difoto. Ya, itu mohon dicatat ya, mohon dicatat. Jadi jangan sampai sesudah kegiatan selesai baru ingat, ya apa ini kan sudah terpasang semua kan ya. Ini akhirnya nggak bisa didokumentasikan dengan baik. Itu. Ya, jadi mohon dicatat poin itu agar jelas gitu ya. Kegiatannya before afternya seperti apa. Nah, ini bentuk apa namanya dokumentasi KKN 45 sudah kumpul ya yang dikawal oleh dosen pembina Pak Zainal Abidin gitu ya. Nah, ini divisinya bisa dilihat gitu. Divisinya ya, penyuluhan teknik hidroponik dan vertikultur. Masuk mana? Masuk divisi tema yang ketahanan pangan. Divisi inovasi pembelajaran daring. Masuk yang tema tema yang penunjang yang bagian pendidikan ya. Divisi relawan COVID. Ya, ini juga masuk ya, penunjang. Ya, UMKM ya, divisi pemberdayaan wirausaha atau UMKM masuknya tema wajib. Ya. Inovasi teknologi tepat guna penanggulangan penanganan COVID. Ini masuk yang apa namanya TTG ya, tapi juga bisa masuk penunjang juga bisa. Divisi edukasi protokol kesehatan COVID-19 bisa masuk penunjang dan juga yang di bidang kesehatan. Yang penting yang tema wajib tadi sudah terwakili satu. Ya, kenapa? Ya karena kalau yang kita masuk ke pariwisata ya nggak bisa, karena di Sidokumpul tidak ada pariwisatanya gitu ya. Gitu. Nah, jadi nanti bisa yang Peter desain nanti silakan dibuat seperti ini, ya. Desainnya semenarik mungkin, ya. Apa namanya kegiatannya juga bisa diupload ya di sini, gitu. Oke, sebelum saya lanjut ya, apa namanya pemaparan saya ada pertanyaan sebelumnya, monggo, Mbak Mas, kalau ada pertanyaan. Mohon maaf Pak, saya Andriansyah Nurauf yang Oh ya, selaku jadi ya silakan. ketua di kelompok ini. Berarti itu semua tema yang ada di apa itu PDF-nya itu harus masuk semua ya Pak ya? Sebentar ya. Yang tadi, yang pemaparan ini ya. Yang ini tema wajib sama penunjang ya. Ya, yang ada apa tadi ketahanan pangan, terus habis itu Ya, ya. itu harus masuk semua Ya, Mas. atau Jadi, mungkin salah satu, salah dua atau beberapa aja? hmm, ya, ya, Mas. Jadi gini, sesuai dengan saran saya tadi, jadi potensi-potensi kegiatan itu bisa dilihat dulu dari apa namanya tempatnya dulu. Jadi misal di Keramat Inggil itu tidak ada pariwisata, ya jangan nanti dipaksakan untuk kegiatan pariwisata gitu. Tapi sepenangkapan saya, poin yang ekonomi kreatif, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, agama, sosial kemasyarakatan itu bisa masuk semua divisinya, atau maupun pecahan-pecahan kegiatannya itu bisa masuk gitu. Jangan kan gitu, kesehatan saja tadi kan bisa dibagi kan beberapa divisi tadi, itu boleh itu. Oh, Pendidikan, agama juga bisa. berarti yang kemungkinan ini Pak ya, kemungkinan bisa di apa? Bisa kita aplikasikan, dimasukkan aja gitu ya. Iya, benar-benar. Hmm. Ya, baik Pak, Dan terima nama-nama kasih. divisinya bisa meniru seperti ini, Mas Andrian ya. Seperti ini. Ya, oke. Divisi penjualan teknik hidroponik ya, divisi inovasi pembelajaran daring dan sebagainya. Ya, Ya, ya baik Pak. ya seperti itu Mas ya. Nah, Ya ya. Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain, monggo silakan. Iya, ya Mas, sama-sama. Iya, sama-sama. Yang lain silakan.
Mungkin ada yang mungkin ini ya, yang dari luar apa namanya luar kota ya, mungkin ada kesulitan apa gitu. Monggo, monggo disampaikan di sini. Ya. Ini Pak, saya butuh ini penginapan kos itu gimana nanti ya. Ya silakan ditanyakan. Ya, jadi nanti setelah acara pembekalan ini, saya mohon untuk Mas Adrian saya, ketuanya ya nanti ya. Nah itu monggo dibuatkan segera divisi-divisinya didiskusikan secara kelompok. Kenapa? Dengan maksud saya dengan apa ya? Dengan kita start lebih awal gitu ya, tidak menunggu tanggal 2 Juli untuk pembekalan. Setidaknya nanti divisinya sudah dibuat gitu. Setelah divisi sudah dibuat, ya harapannya apa? Nanti bisa didetailkan gitu ya kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan nanti, yang nanti juga akan dituangkan ke dalam proposal gitu. Jadi kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya masa tanggal tanggal 2 Juli dulu kita nunggu kan kelamaan. Jadi kita selangkah lebih maju. Semua kelompok saya gitu kan semua, 76, 77, 78 semuanya sudah saya minta sekalian. Jadi sudah dibuat. Bahkan sebelum saya minta pun ada yang sudah ngajukan duluan, itu malah bagus. Ini Pak, saya ada program ini, monggo nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ayo silakan Mbak Mas, kalau ada pertanyaan ya. Mohon tahu Pak, izin bertanya. Iya ya, silakan. Ini kan divisinya kan kalau kita menentukan sama potensi dari kelurahan Kramat Inggil. Nah, saya kan dari luar kota, saya juga belum tahu apa sih potensi yang ada di kelurahan tersebut. Terus gimana kalau kita buat divisi tapi belum tahu potensinya itu, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini, ya, caranya gini. Kan apa namanya dari beberapa mahasiswa di sini kan juga ada yang dari Gresik, ya kan? Saya tahu kan pasti ada dari Gresik. Nah, dari situ syaratnya bisa memberikan gambaran, ya perwakilan dari Gresik, mahasiswa dari Gresik itu bisa memberikan gambaran. Ya mungkin survei pendek lah, keliling ngelihat di situ kira-kira apa ya. Oh ada ibu-ibu jualan. Oh potretnya di situ ada, dicatat semua. Lakukan survei pendek, observasi pendek. Ya oh di situ ada tempat apa SDN, sekolah dasar gitu ya. Di situ ada tempat mengaji, ya. Ada tempat orang jualan tanaman, bunga atau apa. Monggo disurvei dulu. Gitu. Ya. Lalu setelah survei pendek tadi, observasi pendek tadi, silakan di list. Kelihatan kan nanti listnya. Oh ada sekian potensi, silakan diseleksi. Seleksi mana yang perlu diprioritaskan kegiatannya. Barulah nanti bisa dibuat divisi-divisinya. Bahkan di era teknologi informasi sekarang, Mbak Mas ya, survei itu malah bisa dilakukan dimanapun. Artinya apa? Kalau yang pernah saya lakukan gitu ya, Google Maps kan bisa masuk gang ya, bisa masuk gang. Memang ada beberapa yang tidak bisa, ada yang bisa. Nah itu saya juga dosen ya, ada kegiatan Abdimas. Pas COVID itu kan juga susah kita untuk melakukan survei. Ya kita manfaatkan Google Maps. Kita lakukan kunjungan pakai Maps, kita lihat situasi kanan kiri melalui virtual streetnya itu. Nah, itu kan bisa. Ya. Jadi sekarang itu terlalu mudah untuk melakukan observasi pendek seperti itu. Ya. Itu Mbak Eva ya jawaban saya. Jadi bisa dilakukan short observation-nya bisa melalui pengamatan langsung atau melalui virtual street itu bisa. Gitu. Itu Mbak Eva, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Ini ada beberapa sedikit ya, mungkin saya berikan gambaran bentuk kegiatan-kegiatan, saya juga ada, nanti akan saya sampaikan. Ya, monggo, kalau ada pertanyaan lagi, Mbak Mas. Mungkin yang dari luar kota, mungkin. Kemarin ada sih pertanyaan-pertanyaan
apa namanya dari mahasiswa yang berdomisili di Lamongan gitu ya. Sorry, Bojonegoro, iya Bojonegoro itu bilang, Pak ini saya gimana nanti pas kegiatan butuh tempat tinggal gitu ya. Ya kalau saran saya mungkin kegiatannya jangan apa namanya kita buat kloter saja. Jadi nanti 2 hari ya ada di Gresik. Ya, jangan seminggu ya, kalau bisa jangan terlalu lama untuk meminimalisir COVID gitu ya. Artinya apa ya, yang dari luar kota silakan nanti request ke ketua gitu ya, minta tanggal-tanggal yang mungkin bisa diikuti ya, yang tidak memberatkan ya untuk melaksanakan KKN ini. Gitu. Nanti secara teknis ya, memang kan saya validasi lagi informasi pelaksanaannya ke LPPM ya, seperti apa gitu. Ayo silakan Mbak dan Mas ya, silakan kalau ada pertanyaan. Apa suara saya terpotong-potong? Tidak ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Ayo silakan, monggo. Kalau ada yang ditanyakan, Mas, Mbak. Nggak usah sungkan ya. Kalau ada apa langsung ditanyakan aja, nggak apa-apa. Biar apa? Biar saya juga ada gambaran apa namanya kendala-kendala yang sampai hadapi semua di tempat itu. Karena oh ini, sehingga saya juga dapat masukan gitu ya. Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya sharing lagi ya. Ini mungkin bisa memberikan gambaran-gambaran kegiatan yang pernah saya lakukan. Yang pertama, ini ya. Jadi ada kegiatan pengabdian masyarakat ya. Waktu itu saya berkunjung di salah satu rumah batik ya, bersama tim. Di situ tempatnya itu ya saudara-saudara kita yang mana ya? Saudara-saudara kita yang memang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Dan khusus. Nah, tapi ya itu mereka ada yang bisa mendengar, tidak berbicara, ada yang tidak bisa berbicara tapi bisa mendengar, atau yang tidak bisa keduanya itu. Ya, tapi mereka memiliki ini keahlian, bakat gitu ya untuk membatik. Gitu. Dan di situ mereka dipekerjakan ya, dan hasilnya bagus-bagus ya, dan cukup banyak klien atau customer yang mereka apa namanya yang mereka hadapi gitu nih, yang mereka tawarkan banyak sekali, baik beli masker atau baju batik, celana dan sebagainya, itu bagus-bagus memang. Nah, di situ kita tawarkan, yang kita tawarkan bukan kita melatih atau membuat batik karena mereka sudah ahlinya gitu. Yang kita tawarkan adalah bagaimana nih untuk meningkatkan atau mengautomasikan ya untuk penawaran produknya atau pemasaran produknya. Ini sudah saya buatkan yang bahas tentang pengabdian masyarakat untuk WhatsApp bisnis ya, WhatsApp bisnis. Kita buatkan tutorialnya seperti ini. Ya. Nah, sehingga apa? Ketika ada customer menanyakan produk itu tidak perlu lagi menanyakan apa ya, dia harus mengirim manual satu persatu, menjelaskan harga, tidak perlu. Dengan WhatsApp bisnis yang Mbak Mas juga sudah pernah tahu pastinya pakai WhatsApp bisnis, ini sudah detail semua, gambar produknya, ukuran, harga, deskripsi, ya. Kuantitas gitu ya, link tautan untuk membeli produk ada semua, kode produk juga ada semua gitu ya. Nanti bisa mereplay otomatis pesan itu juga bisa semua. Nah, ini salah satu solusi yang kita tawarkan kepada mereka, sehingga
misal adminnya itu ternyata juga tidak bisa berbicara, gitu, tidak bisa mendengarkan. Lalu bagaimana mereka bisa menjawab gitu? Ini bisa kita manfaatkan menggunakan WhatsApp Business, gitu ya. Ini bisa jadi alternatif kegiatan Mbak Mas nanti semuanya. Lalu yang kedua ya, kita pakai ini ya. Saya berkunjung ke salah satu tempat yatim piatu gitu ya, Al Hayat Kebon Anom Sidoarjo. Di situ ada staff ya, apa namanya di rumah yatim yang mereka itu biasanya membuat apa ya, ingin beriklan atau menawarkan apa ya, video pendek untuk menjelaskan ini loh rumah yatim piatu gitu ya. Nah, mereka tidak bisa mengoperasikan apa namanya video editingnya. Nah, akhirnya saya cari kira-kira kalau pakai Android bisa nggak ya, lebih gampang. Ternyata ada. Kita pakai aplikasi InShoot di situ. Kita buat ya video-video pendek, kita edukasi cara penggunaannya. Dan saya pun sebagai apa yang memanfaatkan aplikasi ini juga cukup terbantukan gitu ya. Semua fitur untuk animasi suara, untuk mengimport suara, mengkombinasikan video dan gambar, icon ya, untuk trim video, editing video, semuanya ada di situ semua. Pakai InShoot ya. Itu bisa. Sampai apa namanya, akuisisi citra atau apa manipulasi citra ada semua di situ. Ya. Monggo, ini bisa diadopsi ya. Itu yang lain banyak kok, sebelumnya banyak sebenarnya. Mana ya? Nah, ini misalnya kegiatan ini silakan dicatat ya sebagai salah satu referensi nanti. Nah, misal di situ ditemui ada adik-adik kita yang masih di usia SD, SMP yang ternyata sudah pegang HP gitu ya. Tapi kita lihat ya, anak-anak sekarang kan mainannya apa, Mobile Legends atau apa game-game ya yang mungkin seharusnya di masa COVID dia itu apa namanya, di masa normal itu dia sekolah, tapi karena COVID dia tidak sekolah. Tapi yang dia pegang bukan buku gitu loh. Yang dia pegang HP. Apakah orang tua mengkontrol gitu ya kegiatan anak-anak itu menggunakan HP? Kita tidak tahu. Ya. Nah, jangan sampai seperti ini. Ya, mereka malah menggunakan aplikasi ya yang tidak yang ya seperti itulah ya. Mungkin yang cowok-cowok lebih paham gitu ya. Nah, itu jangan ya, apa artinya kita berikan edukasi ya. Kita berikan edukasi bahwa ini loh Dik, kalau sampean pakai apa searching yang aneh-aneh, ini loh efeknya, ini loh dampaknya. Nah, kita berikan edukasi seperti itu ya. Belum lagi nanti yang masih kecil-kecil yaitu pacaran gitu ya. Kita berikan edukasi ya. Ini loh Dik, hati-hati sampean. Kalau sudah pakai FB sampai diajak kenalan jangan mau ya gitu. Nanti sampai diculik, disekap berapa hari, nanti orang tuanya sampai mencari sampai 2 minggu misalnya. Nah, silakan diedukasi ya. Ini beberapa contoh ya edukasi untuk penggunaan internet sehat ya dengan bijak. Contoh lain, ini kemarin saya minta adik saya juga, dia baru lulus dari salah satu universitas swasta di Gresik. Ini cukup bagus ya, ini bisa dijadikan kegiatan, contoh kegiatan. Ini bagus sekali, bisa dicontoh. Nah, jadi mereka KKN di salah satu desa di Lamongan, ya, desa Titik namanya. Nah, ini ada kegiatan. Mereka kegiatannya misalnya, nah ini membuat yang mungkin adik-adik atau Mbak Mas di sini yang pinter masak ya, pinter apa namanya membuat bahan-bahan gitu ya. Sambal krepek apa sambal penyet atau apa gitu ya, monggo ya, nanti dijadikan apa untuk membranding ya, untuk membranding kampung itu yang mungkin ada ibu-ibu jualan nasi penyet, ikan penyet apa itu ya, monggo di branding. Ini namanya dikasih nama Saiti gitu ya, sambal bawang khas desa Titik gitu. Ini bisa dijadikan contoh. Pagupon gitu ya. Ini untuk semacam kayak rumah kecil buat rumah burung hantu.
Untuk apa? Ya ini untuk mengurangi hama tikus. Ya, karena di desa itu ada banyak hama. Tapi kalau di situ kampungnya tidak perlu buat kayak gini, nggak ada gunanya. Ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Pembuatan plang RT. Nah, ini bisa dibuatkan ya. Kemungkinan mau desa, mau kampung, mau apa ini bisa dibuatkan plang RT. Untuk bantu apa? Bisa misalnya buat bantu kurir yang keliling ke kampung-kampung, mungkin RT-RT-nya nggak jelas gitu ya. Nah, ini bisa dibuatkan plang RT-nya. Ya, terus misal bimbingan belajar sekolah dasar. Nah, ini pasti ada. Nanti ada Mbak Mas ya, ngasihkan yang pintar ngaji, ngajarkan ngaji, yang pintar matematika, ngajar matematika, yang pintar biologi, kimia, fisika, ngajar di situ sekalian, enggak apa-apa. Dibuatkan animasinya sekaligus gitu. Misal di situ ada posyandu ya, posyandu. Nah, kita bantu ibu-ibu PKK. Kita buatkan, misal yang pinter di ilmu komputer, kita buatkan. Yang misalnya itu pakai kertas, ya, kita buatkan, nggak usah paper ya, kita paperless saja. Kita buatkan aplikasi berbasis web atau mobile apps ya, yang bisa mengautomasikan untuk merekam data-data ibu-ibu PKK atau posyandu. Misal di situ rebus, ya kita buatkan administrasinya, kunjungan buku kunjungan ya, yang itu tidak perlu kita nulis manual, kita buatkan aplikasinya. Ya. Yang minimum effort ya, kita tidak perlu effortnya besar, tapi kita membuat aplikasi dengan effort yang kecil tapi memberikan dampak yang besar, kayak gitu. Misalnya di situ juga ditemui plakat-plakat ya, struktur penguasa masjid yang mungkin sudah tidak bagus, usang, ya kita gantikan, kita buatkan strukturnya, kayak gitu. Ya, nah ini ada contoh yang paling gampang guys. Nah di takmir masjid itu biasanya membuat undangan gitu ya, tapi membuat undangannya manual, satu-satu nulis lagi gitu ya. Kita buatkan pakai generate form ya, kita automasikan. Yang lama kita bisa buatkan secara cepat, yang manual kita automasikan secara digital. Ya, pakai aja Google Form itu sudah bisa, gitu loh, membuat undangan otomatis. Pakai Google Form, tinggal list namanya, pakai Excel, diimport, nanti generate otomatis, tinggal di print, selesai, kayak gitu. Ya. Nah, lalu yang terakhir ya, ini kerja bakti. Kalau saran saya ini jangan, karena kaitannya sama kebersihan ya, artinya kita jangan di masa COVID ini kita minimalisir resiko ya, untuk bersih-bersih itu kayaknya jangan dulu ya, jangan. Lebih baik kita adakan kegiatan-kegiatan yang berisiko kecil gitu ya, berisiko COVID kecil gitu. Ya. Terus catatan saya untuk Mbak Mas semuanya, mohon ya dengan sangat amat di selama kegiatan KKN mohon dicatat ya, mohon tidak mohon jaga prokes gitu ya. Karena saya ini DPL, dosen pembimbing lapangan, yang mempunyai tanggung jawab untuk mengawal bukan hanya Mbak Mas saja di kelompok 77 gitu. Tapi juga di kelompok 76, 78. Nah, ini artinya mau tidak mau ya saya yang akan ditanya nanti. Siapa itu DPL-nya gitu ya. Ini siapa yang mempertanggungjawabkan misalnya. Jadi ayo kita sama-sama berkegiatan ini dengan baik ya, jaga prokes. Yang mau pakai masker double bagus ya. Lalu ya kalau mau pakai face shield juga monggo silakan. Kalau saya biasanya pakai masker juga pakai kacamata kacamata yang biasa misal yang anti debu itu ya, yang anti debu. Biasanya kayak gitu. Jadi saya nggak pakai face shield tapi pakai kacamata anti debu yang putih transparan. Nah, monggo, itu tuh sama-sama menjaga ya. Jangan sampai ini ya lengah ya, apalagi kita di kampung, kita menjaga prokes untuk masyarakat di situ, kita pun tidak tertular ya, kita tidak menulari dan juga tidak ditulari oleh masyarakat yang di situ. Karena di masyarakat di situ pun juga berjaga-jaga dengan hadirnya Mas Mbak di situ juga mereka yang saking parnunya, ada yang parnu, ada yang biasa ya biasa, ya macam-macam warga itu. Ya. Dan juga sebagai sebagai edukasi kita kepada masyarakat,
kalau nemu orang-orang ya bertemu dengan orang di situ yang mungkin tidak menjaga prokes dengan baik, kita ingatkan, tapi dengan cara yang baik, ya. Pak, Bu, ini mohon dipakai maskernya, nih. Silakan disampaikan seperti itu, sehingga apa? Semua masyarakat bisa sadar bahwa apa namanya di masa COVID ini cukup berbahaya kalau kita tidak peka dengan prokes gitu, ya. Nanti silakan dianggarkan untuk beli masker ya, sekarang sudah murah-murah kan ya harganya ya. Kisar 15.000 sudah dapat 50 pieces ya, sudah dapat ya. Jadi mohon Mbak Mas semuanya selama kegiatan jaga prokes ya. Terus yang terakhir ya, nanti ketika dana dari LPPM itu turun, dana itu bukan diperuntukkan untuk membeli rokok, untuk membeli makan, juga bukan untuk membeli minum, ya. 3M ya, bukan untuk membeli rokok, minuman, makanan, bukan. Tapi khusus untuk kegiatan KKN Mbak Mas semuanya, ya. Itu sebagai dana tambahan gitu ya. Tapi saran saya tetap Mbak Mas semuanya tetap kalau bisa iuran saja, karena kalau menurut saya itu 1 juta kok kayaknya kurang tercover untuk semua kegiatan. Monggo yang semampunya lah ya, semampunya tidak memberatkan, tapi itu bisa dioptimumkan untuk kegiatan KKN. Ya. Itu Mbak Mas ya, kita sudah berapa? Sudah jam 11.06 ini. Kalau ada pertanyaan monggo disampaikan ya. Mungkin itu ya. Bisa difahami ya penjelasan dari saya ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, baik. Ya monggo ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Sehingga nanti bisa saya buat catatan, akan saya sampaikan ke LPPM. Ini kira-kira yang dari luar Gresik berapa orang ya? Yang lainnya mungkin dari mana? Bisa di-on-kan mic-nya, bisa disampaikan biar saya dapat gambaran kira-kira dapat apa dari mana saja. Dari dari Lamongan, Mbak. Dari Lamongan ya, Mbak Sindrila dari Lamongan. Iya. Yang lain? Saya dari Tuban, Pak. Oh, dari Tuban. Itu persis juga yang kelompok 76, itu juga dari Tuban. Yang lain? Yang mungkin dari apa? Kediri, Mojokerto. Bojonegoro. Nah, Bojonegoro. Berapa jam ya ke Gresik? 4 jam mungkin ya. 4 jam. Ya itu. Saya dari Wiringin Anom, Pak. Kalau Wiringin Anom masih deket, Mbak. Sidoarjo ya. Apa namanya? Kabupaten, Mbak. Oh, iya. Berapa Gresik jam, Mbak? Kabupaten. Berapa jam kalau ke Gresik, Mbak? Gresik kotanya? 1 jaman mungkin, Pak. 1 jam. Soalnya sekarang ada tol. Iya. Oke. Yang lain? Ada lagi yang lebih jauh lagi? Mojokerto atau mana itu? Sidoarjo atau mana? Pasuruan, Pak. Wih, Pasuruan. Lumayan itu. Ya, ini nanti coba saya komunikasikan ya dengan pihak LPPM untuk solusi Mbak Masnya nanti, misal apakah harus kos, kan kemungkinan kalau kegiatannya bukan 1 hari, ya mungkin 2 hari gitu. Nah, artinya apakah harus kos? Kalau sepengetahuan saya punya adik-adik juga yang kuliah itu dulu mungkin warga itu menyediakan tempat tinggal gitu ya, tempat tinggal untuk mahasiswa KKN. Bahkan masyarakat itu sangat senang kalau ada mahasiswa KKN di tempatnya itu. Nah, tapi di masa seperti ini yang bingung ya. Kalau mereka menerima pun itu juga dilema gitu ya. Belum tahu apakah nanti kemungkinan kita menulari atau kita ditulari juga, kita nggak tahu. Sehingga kita cukup antisipasi bagaimana nanti pelaksanaan kegiatannya. Ya, nanti ini akan saya validasi lagi ke LPPM secara teknis bagaimana membagi kelompok tiap divisi nanti untuk melaksanakan kegiatan KKN. Gitu. Tapi yang terpenting yang saya sampaikan tadi ya, jadi monggo divisinya dibagi-bagi dulu, rencanakan kegiatan detail secara detail
kegiatan yang akan dilaksanakan di tempat gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau perlu revisi nggak apa-apa. Nanti waktu pelaksanaan survei sambil lalu. Tapi setidaknya sekarang sudah direncanakan kegiatannya gitu. Kita lebih awal daripada kita merencanakan nanti, ya. Nanti malah sulit ya, mendadak artinya seperti itu. Kalau saya lebih suka prepare lebih awal sehingga nanti tinggal revisi-revisi. Ya, lebih baik membangun lebih awal daripada membuat secara mendadak ya. Kita tidak tahu nanti di hari H ada apa. Itu kita tidak tahu. Jadi lebih baik jaga-jaga sekarang, kita buat sekarang kegiatannya sehingga nanti waktu hari H kita tinggal eksekusi. Gitu. Oke, itu Mbak Mas ya. Mungkin sudah cukup ya. 1 jam saya ngoceh. Ya, saya ngoceh, saya memberikan pemaparan, nanti monggo dieksekusi kegiatannya. Pak mau tanya. Oh ya, monggo. Ini untuk perizinan desa berarti nggak perlu ya Pak? Sudah Mbak. Perizinan desa, kan kemarin sudah ada tuh suratnya. Kan sudah saya share di grup kan. Ya. Untuk Kramat Inggil, Sido Rukun, Sido Kumpul sudah semua. Tapi kayaknya ketika kita pas pelaksanaan atau survei itu hal yang pertama kali kita lakukan adalah berkunjung ke kelurahannya. Artinya apa? Kita nyuwun sewu ke situ, Pak, Bu, ini kami dari UPN ingin melaksanakan KKN. Nah, ini kira-kira apakah Bapak Ibu ada saran kampung atau RT RW ya yang mungkin bisa kami kunjungi untuk melaksanakan KKN gitu ya. Apakah nanti di random ataukah satu tempat saja, kan mereka akan lebih paham ya secara ini gitu Mbak. Terus untuk pendanaannya yang anggaran dari LPPM 1 juta itu kira-kira dikasihkan pas waktu kapan gitu Pak? Ya Mbak, ini makanya alhamdulillah kemarin kan sudah saya minta duluan semua ya nomor rekeningnya. Sudah saya sampaikan ke pihak Bu Yanti itu bagian LPPM sudah. Nah nanti saya diinfokan sama pihak LPPM di grup. Ya saya belum tahu kapan-kapannya belum tahu. Nanti setelah saya dapat infonya nanti saya akan share langsung ke grup KKN Mbak Mas semuanya ini nanti. Ya saya belum tahu Mbak kapan-kapannya belum. Tapi semoga sebelum kegiatan itu sudah bisa di transfer gitu ya. Gitu Mbak ya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi Mbak Mas? Sudah cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, sudah cukup ya. Biar enggak bosan juga ya, biar nanti Mbak Mas semuanya bisa segera mengeksekusi kegiatannya. Baik ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang jelas karena apa. Kalau ada pertanyaan bisa private ke saya atau bisa ditanyakan langsung ke grup ya. Tapi sekali lagi khusus ya untuk kelompok 77 saya mohon kalau ada apa-apa ya, kalau saya minta request apa langsung diisi ya, langsung diisi biar cepat gitu ya. Kayak kemarin nomor itu seharusnya Jumat sudah bisa saya kirim. Tapi karena kemarin masih ada ini itu, ya sudah akhirnya mungkin Minggu baru saya kirimkan. Gitu. Karena ini apa ya, mempengaruhi cepat apa ndaknya nanti paketan data itu bisa di transfer bisa dikirim oleh pihak LPPM. Karena ini kan banyak kelompoknya, hampir ada sekian 100 kelompok, 90 kelompok sekian lah, banyak itu pokoknya. Nah, kita ada di nomor 76, 77, 78. Nah, ini artinya kalau kita nggak cepat, nggak gercep, ya akan terlambat ya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap ini administrasinya nanti. Ya, itu saja mungkin dari saya tutup. Ya, terima kasih waktunya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami, Mbak. Terima kasih.